Bagaimana Islam bisa hadir dan berkembang di sebuah negara ini yang terkenal akan kemewahan dan keindahannya? Monaco, yang hanya seluas 2 km persegi, menyimpan banyak cerita tak terduga. Monaco bukan sekedar kota jutawan atau rumah bagi Grand Prix Formula One yang terkenal di dunia. Di balik kemewahan terdapat komunitas muslim yang hidup berdampingan dalam damai. Dengan cerita yang menginspirasi, mari kita mulai perjalanan ini untuk mengenal sejarah, perkembangan dan kehidupan muslim di Monaco. Monaco memiliki sejarah panjang yang berawal dari masa Kekaisaran Romawi, ketika wilayah ini pertama kali dihuni oleh orang-orang Ligurian, suku kuno yang tinggal di pesisir Laut Mediterania. Monaco mulai menjadi wilayah penting setelah didirikan oleh bangsa Genoa, Italia sebagai benteng pertahanan pada tahun 1215. Perkembangan Monaco sebagai negara yang merdeka terjadi dalam perjalanan waktu yang panjang dan penuh konflik. Berikut adalah ringkasan sejarahnya dan tokoh-tokoh penting yang berperan dalam pembentukannya. Sejarah singkat pembentukan Monaco sebagai negara merdeka. Yang pertama, pendirian oleh bangsa Genoa tahun 1215. Monaco pertama kali didirikan sebagai sebuah benteng oleh bangsa Genoa yang merupakan negara kota di Italia pada masa itu. Keluarga Grimaldi, salah satu keluarga Genoa yang berpengaruh, akhirnya mengambil alih Monaco pada tahun 1297 setelah berhasil menguasainya dari lawan politik mereka. Yang kedua, keluarga Grimaldi menguasai Monaco. Pada tahun 1297, François Grimaldi, salah satu anggota keluarga Grimaldi, menyamar sebagai biksu Fransiskan untuk mengecoh penjaga benteng dan mengambil alih benteng Monaco. Tindakan ini yang kemudian dikenal sebagai La Rocca dan menjadi titik awal kekuasaan keluarga Grimaldi di Monaco yang terus bertahan hingga kini. Yang ketiga, kemerdekaan resmi dari Prancis tahun 1861. Setelah berabad-abad dikuasai oleh keluarga Grimaldi, Monaco akhirnya memperoleh kemerdekaan resmi dari Prancis pada tahun 1861 melalui perjanjian Franco-Monégasque. Pada masa itu, Pangeran Charles III dari Monaco memutuskan menyerahkan beberapa wilayah kepada Prancis, mendapatkan pengakuan atas kedaulatan Monaco sebagai negara merdeka. Yang keempat, pengembangan ekonomi melalui kasino dan pariwisata. Pangeran Charles III yang melihat potensi besar pariwisata membuka Monte Carlo Casino pada tahun 1863. Keberadaan kasino ini menarik banyak orang kaya dari seluruh Eropa, dan Monaco pun menjadi pusat hiburan dan kemewahan. Kasino dan pariwisata ini yang kemudian menopang ekonomi Monaco dan menjadi ciri khas negara ini. Yang keempat, Konstitusi Monaco tahun 1911. Pangeran Albert I memperkenalkan konstitusi pertama Monaco pada tahun 1911. Konstitusi ini memberikan sedikit otonomi pada rakyat Monaco, walaupun pemerintahan masih sangat didominasi oleh keluarga Grimaldi. Konstitusi ini tetap menjadi dasar pemerintahan Monaco hingga diperbaharui pada tahun 1962. Yang keenam, konstitusi baru dan status otonomi 1962. Konstitusi yang diperbaharui pada tahun 1962 di bawah Pangeran Rainier III memberikan hak politik yang lebih luas kepada rakyat Monaco. Monaco mempertahankan hubungan diplomatik dengan Prancis, tetapi tetap memelihara otonomi internalnya sebagai negara berdaulat. Jika kita sebutkan tokoh-tokoh penting dalam sejarah Monaco, ada beberapa nama yang layak untuk kita ketahui. Di antaranya, yang pertama, François Grimaldi, Il Malizia. François Grimaldi adalah tokoh pendiri yang membawa keluarga Grimaldi untuk pertama kali menguasai Monaco pada 1297. Strategi penyamaran yang digunakannya dengan menyamar sebagai biksu untuk menguasai benteng Monaco adalah titik awal berdirinya Monaco di bawah kekuasaan Grimaldi. Yang kedua, Pangeran Honoré II, 1597 hingga 1662. Honoré II adalah pangeran pertama yang menggunakan gelar Pangeran Monaco dan merupakan tokoh yang berperan besar dalam memperoleh pengakuan internasional atas Monaco sebagai negara berdaulat di abad ke-17. Di bawah kepemimpinannya, Monaco diakui sebagai wilayah merdeka dan independen, serta menjalankan hubungan diplomatik dengan negara-negara Eropa lainnya. Yang ketiga, Pangeran Charles III tahun 1818-1889. Pangeran Charles III memodernisasi Monaco dengan mengembangkan pariwisata, khususnya melalui pembangunan Monte Carlo Casino. Ia juga berhasil mendapatkan kemerdekaan penuh dari Prancis pada tahun 1861, menjadikan Monaco sebagai negara merdeka yang diakui dunia. Yang keempat, Pangeran Albert I tahun 1848 hingga 1922. Dikenal sebagai pangeran ilmuwan, Pangeran Albert I adalah tokoh yang sangat tertarik dengan penelitian kelautan dan ilmu pengetahuan.
Ia juga memperkenalkan konstitusi pertama bagi Monaco pada tahun 1911, meskipun pemerintahannya masih sangat berpusat pada keluarga Grimaldi. Yang kelima, Pangeran Rainier III tahun 1923 hingga 2005. Rainier III berperan besar dalam memperbaharui konstitusi Monaco pada tahun 1962 yang memberikan hak lebih luas kepada rakyat dan menjadikan Monaco sebagai negara modern yang lebih demokratis. Rainier III juga dikenal karena pernikahannya dengan aktris Hollywood Grace Kelly yang semakin memperkenalkan Monaco ke dunia internasional. Yang keenam, Pangeran Albert II. Saat ini Pangeran Albert II melanjutkan kepemimpinan dan telah membuat Monaco menjadi pusat inovasi dan konservasi lingkungan. Ia sering bekerja sama dengan negara lain dalam isu-isu perubahan iklim dan pelestarian lingkungan, khususnya kawasan laut. Pertanyaannya, apakah ada tokoh muslim dalam sejarah Monaco? Dalam sejarah panjang keluarga Grimaldi dan kekuasaan mereka di Monaco, hingga kini belum ada catatan yang menyebutkan bahwa ada tokoh penting dari keluarga ini atau tokoh berpengaruh lainnya yang berlatar belakang sebagai seorang muslim. Karena komunitas muslim baru muncul secara signifikan di Monaco pada abad ke-20, terutama melalui para pekerja yang datang dari negara-negara Islam di kawasan Mediterania dan Timur Tengah. Namun, meskipun tidak ada tokoh muslim di jajaran keluarga penguasa, Monaco telah dikenal sebagai negara yang sangat terbuka terhadap pluralitas agama. Negara ini mengizinkan kebebasan beragama dan mendukung dialog antar agama, sehingga memungkinkan komunitas muslim di sana untuk hidup dengan damai berdampingan dengan komunitas lainnya. Islam merupakan agama minoritas di Monaco dengan jumlah sekitar 0,4% dari total penduduk atau sekitar 160 hingga 280 jiwa. Ini selaras dengan laporan berjudul Report on International Religious Freedom tahun 2019. Disebutkan komunitas muslim di negara ini cukup kecil, sekitar 280 orang. Mayoritas muslim di Monaco adalah imigran dari Turki dan Timur Tengah. Di Monaco tidak ada masjid resmi, sehingga masjid terdekat berada di luar Monaco seperti Marseille, Prancis. Agama mayoritas di Monaco adalah Katolik dengan 80,9%, Kristen lainnya 5,1%, tidak beragama 11,7%, dan Yahudi 1,7%. Konstitusi Monaco menjamin kebebasan beragama, dan pada tahun 2023, Monaco mendapat skor 4 dari 4 untuk kebebasan beragama. Kita masuk ke sejarah awal kehadiran Muslim di Monaco. Sejarah Muslim di Monaco tidak terlepas dari pergerakan umat Islam di kawasan Laut Mediterania pada abad pertengahan. Selama era kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah, wilayah pesisir Eropa Selatan termasuk Prancis dan Italia menyaksikan gelombang interaksi antara Muslim dan non-Muslim. Monaco meskipun saat itu belum menjadi negara seperti sekarang, berada di jalur pertemuan ini. Namun Islam baru benar-benar memiliki jejak di Monaco secara moderat pada abad ke-20. Monaco tidak memiliki penduduk Muslim dalam jumlah besar seperti negara-negara di sekitar Laut Mediterania lainnya. Namun kehadiran komunitas Muslim di Monaco semakin berkembang terutama pada paruh akhir abad ke-20. Komunitas ini awalnya terbentuk dari imigran yang bekerja di sektor jasa dan pariwisata, termasuk para pekerja profesional yang datang dari berbagai belahan dunia seperti Tunisia, Aljazair, dan negara-negara Timur Tengah lainnya. Akan tetapi, negara ini juga memiliki kebijakan yang cukup terbuka dalam hal kebebasan beragama. Monaco tidak secara resmi mencatat agama penduduknya, namun mendukung kebebasan setiap individu dalam menjalankan ibadah. Sehingga, meski minoritas, komunitas Muslim di Monaco mendapatkan ruang untuk berkembang. Mengingat kecilnya luas wilayah dan populasi Monaco, tidak ada masjid besar di negara ini. Muslim di Monaco biasa beribadah di masjid-masjid di daerah terdekat di kota Nice, Prancis yang hanya berjarak sekitar 20 km. Di sanalah mereka bisa berkumpul untuk melaksanakan sholat berjamaah, berpartisipasi dalam pengajian, dan memperkuat ikatan komunitas. Dalam kehidupan sehari-hari, komunitas Muslim di Monaco menghadapi tantangan sekaligus kesempatan untuk hidup berdampingan dengan mayoritas penduduk non-Muslim. Hal ini menciptakan lingkungan yang unik, di mana mereka harus mampu menyesuaikan diri tanpa kehilangan identitas keislaman mereka. Sebagian besar Muslim di Monaco bekerja di sektor pariwisata, bisnis, dan profesional lainnya yang menuntut keterbukaan dalam berinteraksi. Mereka menjaga harmoni sosial dan prinsip-prinsip Islam yang mengajarkan toleransi dan penghormatan terhadap sesama. Monaco sendiri telah beberapa kali menjadi tuan rumah pertemuan antar agama yang diselenggarakan oleh tokoh-tokoh internasional. Pada acara-acara tersebut, dialog antar agama seringkali menjadi bagian penting, di mana tokoh-tokoh Muslim dari negara tetangga juga diundang untuk berbicara. Monaco menghormati pluralisme dan mendorong dialog antar agama yang memberi komunitas Muslim kesempatan untuk turut serta dalam diskusi lintas keyakinan. Pada tahun 2010, Monaco menyelenggarakan forum perdamaian yang dihadiri oleh berbagai pemimpin agama, termasuk perwakilan Muslim.
Acara ini semakin memperkuat citra Monaco sebagai negara yang mendukung keharmonisan antar umat beragama, sekaligus memberi ruang bagi komunitas muslim untuk mengekspresikan kepercayaan mereka. Selain itu, Monaco pernah menjadi tuan rumah pertemuan antar agama dalam beberapa kesempatan. Salah satu acara penting adalah Forum Perdamaian Dunia yang diselenggarakan pada tahun 2013, yang mempromosikan perdamaian dan dialog antar budaya serta antar agama. Forum ini diselenggarakan oleh Foundation Prince Albert II de Monaco, yayasan yang didirikan oleh Pangeran Albert II untuk mendukung isu-isu perdamaian, lingkungan, dan dialog lintas budaya. Pangeran Albert II sendiri adalah tokoh yang mendukung inisiatif perdamaian dan toleransi lintas agama. Acara ini diadakan di Grimaldi Forum, pusat konferensi terkenal di Monaco yang menjadi tempat pertemuan penting internasional, termasuk acara-acara dialog antar agama dan lingkungan. Forum ini mengundang para pemimpin agama, ilmuwan, dan tokoh masyarakat dari berbagai negara untuk berbicara tentang pentingnya perdamaian dan kerjasama antar agama. Tujuannya adalah memperkuat dialog antar agama sebagai sarana mencegah konflik dan meningkatkan pemahaman antar budaya. Acara seperti Forum Perdamaian Dunia menunjukkan komitmen Monaco dalam menciptakan ruang yang ramah bagi keberagaman agama dan dialog antar budaya. Meski komunitas muslim di Monaco kecil, Monaco tetap menjadi contoh bagi toleransi dan kehidupan bersama yang damai di antara masyarakat yang multikultural. Sebagai komunitas minoritas, muslim di Monaco menghadapi tantangan dalam menjaga identitas mereka tanpa terisolasi dari masyarakat luas. Ketiadaan masjid di Monaco misalnya, memaksa mereka untuk beribadah di luar wilayah negara. Namun dengan adanya transportasi yang mudah ke Nice dan kota-kota sekitarnya, hal ini masih bisa diatasi. Harapan komunitas muslim di Monaco tidak hanya terbatas pada kebutuhan fasilitas ibadah, tetapi juga agar dapat terus menjalankan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan tetap menghormati budaya setempat. Generasi muda muslim di Monaco memiliki potensi untuk menjadi penghubung antara dunia Islam dan Monaco, berperan sebagai duta keharmonisan melalui pendidikan dan pekerjaan mereka. Meski jumlahnya kecil, tetapi komunitas muslim ini sangat bersemangat untuk makanan halal. Pilihannya memang terbatas di Monaco, tetapi cukup banyak pilihan dapat ditemukan di daerah sekitarnya. Beberapa restoran halal populer di Monaco antara lain Le Comptoir, Le Bistrot Gourmand, dan Le Grill. Selain itu, banyak restoran internasional di Monaco yang juga menawarkan pilihan menu halal. Untuk sekolah khusus muslim, berdasarkan laporan 2019, disebutkan mereka merasa tidak perlu membuka sekolah agama, akan tetapi mereka percaya bahwa pemerintah kemungkinan besar akan menyetujui jika muncul permintaan untuk membukanya. Pemerintah Monaco mendukung kebebasan beragama, tetapi ada beberapa aturan umum yang diterapkan demi menjaga keharmonisan di masyarakat yang multikultural. Tidak ada sekolah agama resmi. Pendidikan agama bukan bagian dari kurikulum sekolah negeri. Meskipun ada pendidikan agama yang ditawarkan di gereja untuk umat Katolik, umat Islam di Monaco biasanya mengajarkan agama secara pribadi dalam keluarga masing-masing. Tidak ada larangan resmi untuk memakai pakaian religius di ruang publik, termasuk pakaian tradisional muslim. Kebijakan ini berbeda dari Prancis yang melarang pemakaian simbol-simbol religius di sekolah-sekolah negeri dan memiliki regulasi ketat tentang hijab. Monaco mendukung dan mempromosikan dialog lintas agama dan seringkali menjadi tuan rumah acara yang melibatkan berbagai komunitas agama sebagai bentuk dukungan atas nilai-nilai kebebasan beragama dan toleransi. Sejarah Islam di Monaco mungkin tidaklah panjang atau tidak ada peristiwa besar. Namun kehadiran komunitas muslim di sana memiliki arti yang mendalam. Di tengah gemerlapnya kemewahan, komunitas ini hidup berdampingan dalam kedamaian. Mereka adalah bagian dari cerita keindahan pluralisme yang langka di tengah-tengah hiruk-pikuk dunia modern. Monaco menunjukkan kepada kita, toleransi dan harmoni dapat tumbuh di mana saja, bahkan di negara kecil yang terkenal dengan kehidupan glamor. Kita berharap, seiring berjalannya waktu, Islam di Monaco akan terus berkembang dengan tetap membawa kedamaian dan keindahan sebagaimana esensi ajarannya. Karena pada akhirnya harmoni bukan hanya sekedar konsep, tetapi adalah misi yang harus diwujudkan. Jika ada jejak sejarah yang tertinggal atau mungkin terjadi kekeliruan, saya mohon maaf. Silakan Anda bisa tambahkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di lingkar jejak selanjutnya.